apakah masih ada negara NKRI, lambangnya burung Garuda, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 45 plus butir-butirnya? Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat tamu kita yang hadir pada hari malam ini. Saya mengucapkan selamat pagi dan salam hormat saya untuk anak-anak kita semua yang datang pada hari ini. Sebelumnya kita mulai press mari kita berdoa dulu bersama-sama yang dipimpin oleh sepuh kita, yaitu Pak Yai Haji Tantowi. Persilakan Pak Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syafaatnya Nabi Agung Muhammad SAW. Marilah rekan-rekan sekalian semuanya, pertemuan kita di pagi hari ini kita bersama-sama membaca Al-Fatihah. Ila hadirin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Ya Rabbana ya Maulana ya Sayyidana ya Ghaira Rabbina ya Khalifah anfusina dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Ya Rabbal kulli syai' bi qudratika ala kulli syai' ighfir lana kulla syai' wa la tas'alna an kulla syai' wa la tuhsibna bi kulli syai' wa atina khaira kulli syai'. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya awal awalin wa ya akhir akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, ulama-ulama kami, pemimpin-pemimpin kami, masyayikh-masyayikh kami. Ampunkanlah dosa umat Islam di seluruh alam ya Allah. Dosa-dosa kami yang terdahulu, yang akan datang, yang nampak, yang tidak tampak, yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, dosa-dosa yang kami sembunyikan maupun dosa-dosa Engkau yang sendiri yang mengetahuinya ya Allah. Tadilah kami dalam rahmat-Mu, tadilah kami dalam ridho-Mu. Ya Allah, kumpulkanlah kami semuanya bersama dengan kekasih-kekasih-Mu ya Allah. Sesuaikanlah kami bersama dengan kedua orang tua kami, guru-guru kami, anak keturunan kami, dan semua bangsa kami di belakang kasih-Mu Nabi Agung Muhammad SAW di Jannatul Firdaus ya Allah. Ya Allah, keberkahan kepada setiap langkah-langkah kami, keberkahan setiap keputusan-keputusan kami, bila keberkahan kepada seluruh penghuni negeri ini ya Allah, yang laki-laki, yang wanita, yang tua, yang muda, berkahilah semuanya ya Allah. Allahumma ya Allah, tutupilah keburukan-keburukan kami, nampakkanlah kebaikan-kebaikan kami. Demikian juga tutupilah keburukan-keburukan umat ini ya Allah, dan nampakkanlah kebaikan-kebaikan umat ini. Ya Allah, satukanlah hati umat ini ya Allah semuanya ya Allah, di dalam kasih sayang-Mu yang tidak terbatas ya Allah. Ya Allah, sambutlah kedatangan kami, terimalah kami semuanya sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai umat kekasih-Mu Nabi Agung Muhammad SAW. Ya Allah, dan penyelesaian kepada seluruh permasalahan kehidupan kami, baik pribadi, masyarakat maupun bangsa ini semuanya ya Allah. Selesaikanlah permasalahan kami di dunia ini dan di akhirat nanti ya Allah, dengan pertolongan ghaib daripada-Mu ya Allah. Ya Allah, terimalah doa kami, jadikanlah doa kekasih-Mu Nabi Agung Muhammad SAW sebagai doa kami. Apa yang Rasulullah minta itu yang kami minta, apa yang Rasulullah mohon perlindungan itu yang kami mohon perlindungan ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Yai dan semua saudara. Acara press release ini hanya menindaklanjuti membuat surat
ditujukan kepada Bapak Presiden yang kami hormati, Presiden pada tanggal 24 Desember tahun 2025. Karena sampai detik ini Bapak Presiden belum merespon, apa karena kesibukannya kami belum mengerti, makanya kami membuat surat penegasan. Namun sebelumnya semua kita urai, kita hanya supaya kita tidak keliru, kami tujukan kepada para pinisepuh pemangku adat, para pinisepuh pemangku agama, para pinisepuh, para pendiri NKRI Republik Indonesia, dan para pinisepuh veteran. Karena veteran itu isinya banyak, ada para pinisepuh PETA, ada para pinisepuh PETA, ada para pinisepuh Perjuangan Angkatan 45, para pinisepuh Dewan Perintis, dan para pinisepuh pemangku adat dan para leluhur, para karukun yang lain. Kami hanya ingin membuat surat penegasan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bahwa Nusantara itu negara yang sah, memiliki surat batas-batas wilayah, memiliki surat kepemilikan yang sah, dan kami mempunyai batas-batasnya, dan memiliki harta benda yang sah karena memiliki surat-suratnya yang diaplikasi kepada internasional. Namun di sini kalau kita bicara sejarah Indonesia, jadi Indonesia bukan Nusantara, tapi Indonesia adalah ada di wilayah Nusantara. Jadi dalam hal ini, kalau kita ingin sedikit mengupas supaya negara NKRI itu tentrem, adem, tidak usah ikut perang, ya kita harus sedikit banyak tahu sejarahnya. Jadi berdirinya Indonesia itu dulu hanya berdasarkan teks proklamasi, yaitu pemindahan kekuasaan yang akan dilakukan dengan waktu dan tempo sesingkat-singkatnya. Itu hanya judulnya, tapi generasi sampai detik ini belum bisa mengurai pemindahan kekuasaan dari mana ke mana, terus dengan waktu yang sesingkat-singkatnya kapan. Nah, ini belum bisa diuraikan. Nah, pada saat itu Indonesia itu, mohon maaf, tidak memiliki apa-apa, tapi mendirikan negara, yaitu NKRI. Jadi saat itu hanya satu keluarga besar Nusantara, yaitu keluarga besar Kerajaan Nusantara yang mengizinkan NKRI berdiri adalah Keraton Jogja, yaitu Ngarso Dalem yang ke-9. Jadi beliau mengizinkan NKRI berdiri. Jadi yang namanya Raja Jawa itu ya Jogja, Ngarso Dalem ke-9, yang lain-lain itu saudara ya. Jadi Jogja membantu NKRI, yaitu memberikan uang, karena NKRI berdiri itu Bapak Bung Karno tidak punya apa-apa, jadi diberikan sedikit keuangan kepada Ngarso Dalem ke-9. Terus di sini Ngarso Dalem meminjamkan wilayah-wilayah surat-surat tanah, yaitu Perponding Ikendom. Jadi NKRI itu hanya pinjam tanah Perponding dan Ikendom. Nah, itu nggak mungkin surat aslinya diberikan kepada negara, dan tanah itu diberikan untuk kepentingan negara dan akan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Itu jadi supaya kita nanti mengakhiri konflik inilah itulah ini, jadi harus sedikit saya sampaikan sedikit aja. Jadi kalau sekarang bilang ini tanah negara, bukan, jadi itu tanah masih pemilik, karena dulu POC menjajah Nusantara juga, itu dikembalikan bentuknya tanah Perponding dan Ikendom itu. Nah, terus selanjutnya tanah-tanah itu dipinjamkan kepada negara NKRI
yang harus nanti dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Jadi detik ini dengan keluarga besar kerajaan itu semua kedaulatan itu di tangan rakyat. Jadi rakyat mempunyai kewenangan masalah NKRI. Terus kita mengupas masalah press release yang kemarin. Jadi yang kami tanyakan kepada Bapak Presiden, status daripada negara ini, apakah masih ada negara NKRI, lambangnya burung Garuda, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 plus butir-butirnya. Sampai detik ini belum menjawab, dan kalau saya menjawab hari ini bisa banget, tapi biarlah nanti rakyat yang akan menjawab, karena itu sudah saya dengungkan ketika saya menghadiri pertemuan para sepuh tahun 2023. Saya tanyakan, apakah masih ada negeri ini? Nah, kalau negara ini masih ada seperti apa? Kalau nggak ada bagaimana? Terus untuk selanjutnya yaitu status negara, terus pembayaran utang republik. Jadi kalau bicara utang republik itu kan utangnya Bapak Soekarno berapa, utangnya Pak Harto berapa, itu yang harus diselesaikan. Karena masalah pembayaran utang itu kan tidak pakai uangnya Bapak Presiden Prabowo kan. Itu jadi kita tetap bisa apa enggak pembayaran itu. Nah, sebetulnya kami hanya ingin membantu menyelesaikan masalah plus dengan pembayaran pinjaman Republik Indonesia. Kalau zaman kami ketemu Bapak Presiden Soeharto itu ada pinjaman pemerintah dan swasta. Nah, itu yang perlu nanti diperhatikan supaya Indonesia nanti tidak menjalani resesi ataupun inflasi sudah besar-besaran. Nah, kalau kita boleh jujur sedikit saja saya buka bahwa negeri kita itu sudah selevel, kita ini sudah di blacklist. Jadi semua rekening NKRI itu sudah diblok. Jadi rekening atas nama Bapak Soekarno. Nah, ini yang wajib diselesaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Terus plus dengan pembayaran itu tadi saya sampaikan enggak pakai duitnya Bapak Presiden Prabowo. Terus selanjutnya bahwa keuangan dan perbankan kita ini sudah diblok, berarti BI kita mengalami insolvent, dalam arti BI kita itu sudah tidak bisa memenuhi kewajibannya. Kami ada bukti-buktinya, nanti bisa kita sampaikan bukti-buktinya. Terus selanjutnya pengembalian ini Pancasila itu. Jadi kalau ini mau dikembalikan ke NKRI, ya harus disiapkan dana antara 15 sampai 20 triliun. Tapi itu yang bankable ya, dalam arti keuangan yang teraplikasi di dalam perbankan, supaya kita nanti tidak menjalani yang ibu takut cuma nanti terjadi redenomisasi. Redenomisasi itu adalah pemotongan keuangan. Dulu Indonesia sudah pernah tahun 64 zaman Bapak Presiden Soekarno. Ini nanti yang akan terjadi supaya Indonesia tidak kaget tuh. Nah, terus jadi penegasan status negara, penegasan status keuangan. Terus sebetulnya saya ingin membantu, sudah saya sampaikan kemarin bersilis bahwa kami ingin membantu kepada Bapak Presiden sedikit mencairkan dana Nusantara. Tapi saya mohon untuk tidak dibayar pajak yang kemarin kita sampaikan, mungkin Mas masih ingat ya. Tapi Bapak tidak merespon. Nah, ini nanti karena Bapak merespon atau tidak, saya juga nggak mau kecolongan masalah NKRI ini berkepanjangan terus, mau sampai kapan dibebankan ke generasi.
Jadi kasihan semuanya, bukan hanya kita aja yang kasihan, generasi kita kasihan. Sekarang keadaan rakyat itu sudah benar-benar kejepit. Jadi nanti jangan salahkan kami kalau kami akan mencairkan dana Nusantara. Artinya kita akan mencairkan dana Nusantara itu adalah mencairkan dana negara dalam negara. Saya mohon untuk tidak diproses secara hukum, karena itu yang saya akan membantu seluruh masyarakat untuk meringankan beban masyarakat Indonesia, rakyat dan masyarakat ya. Jadi kami tidak ingin membantu itu, jadi nanti dipisahkan bantuan kami itu. Di situ formatnya sudah ada zamannya Bapak Presiden Soeharto. Terus yang terakhir, masalah ini kalau nggak segera ditangani, Indonesia itu sudah mengalami masalah yang tak terkendali dalam arti yang seluas-luasnya. Jadi mohon persoalan-persoalan negara dan bangsa ini sudah sebegitu rumitnya dan sebegitu numpuknya seperti gunung. Jadi terutama yang kasat mata aja yang sekarang diributkan itu, yaitu masalah ijazahnya Bapak Presiden Jokowi. Ini yang membuat rumit sekali negeri ini dan bangsa ini. Jadi seolah-olah hari dan waktu dari hari ke hari, dari minggu sampai ke tahun ini, kita hanya disibukkan masalah ijazah. Namun ada masalah ekonomi, keuangan perbankan yang sangat dipinggirkan, sedangkan itu masalah yang sangat penting. Kalau kita bicara masalah ijazah, saya nggak ikut-ikutan ya. Jadi saya nggak bilang sana, nggak bilang sini. Namun itu sebetulnya masalah sangat sederhana. Jadi kalau ibaratnya kan rakyat Indonesia bodoh, tapi anak-anak kita, putra-putri kita ini sekolah kan juga pada kuliah, ya kan? Mau masuk kuliah sudah pendaftaran, bayar, dan sebagainya, itu persyaratannya ada, ya. Terus kita bicara akhir, kita KKN. Kalau sudah KKN baru kita mengajukan skripsi. Nah, skripsi itu kalau kita lulus itu kan lengkap. Jadi ada dewan pembimbing, ada dewan akademik, ada dewan bangga, ya itu. Nah, kalau itu sudah lulus, itu biasanya skripsi dibikin 5 bendel, itu asli, yaitu ada di perpustakaan, ada di sini ada, ya kan. Nah, terus diberikan kepada dosen akademik untuk diajukan bahwa mahasiswa ini lulus. Nah, diajukan kepada Menteri PDMK untuk dibuatkan ijazah. Nah, itu ada surat pengajuan semuanya. Terus kalau ini nanti dikembalikan, dibuatlah yaitu ijazah, baru diberikan kepada mahasiswanya dengan cara wisuda. Jadi apalagi yang rumit, ya kan? Jadi anak-anak kita dikocok ini itu dan sebagainya, kan membuat membuat ruwet sendiri. Jadi para pinisepuh kita merasakan, generasi kita merasakan. Kalau rakyat sederhana, kalau rakyat itu melihat, oh itu fotonya sudah berbeda, itu sudah jelas, itu nggak pas. Tapi kalau dilihat secara orang yang ahli, itu ijazah ini bisa dicek dulu kertasnya. Di dunia itu di laboratorium kertas di London, baru dicek huruf-hurufnya, karena itu termasuk surat berharga. Jadi dicek ini, kalau satu huruf itu keliru atau berapa huruf, itu sudah bisa dinyatakan nggak pas. Ini masalah ijazah. Jadi saya mohon sekali semua pihak untuk mengerti banyak hal yang harus kita benahi, bahwa negara ini sudah benar-benar menjadi keadaan kita benar-benar sudah, mau bicara apa lagi? Ini mengenai ijazah. Nah, mari kita lakukan sekarang ini. Kalau kita bicara jagat, itu ada payung hukumnya Gusti Allah, ada dasar hukumnya internasional, dan ada prosedur nasional. Dan semuanya masalah keuangan itu ada juklatnya.
Kalau kita bicara negara, hanya ada 4 yang soko guru berbangsa dan bernegara. 1, ekonomi keuangan perbankan. Negara kita sudah seberapa persen rusaknya? Kalau BI kita sudah mengalami insolvent, berarti itu sudah 90%. Karena semua rekening NKRI sudah diblok. Itu dari ekonomi keuangan perbankan. Kedua, kepada diplomat politik. Diplomat politik itu kan apa ya, namanya duta politik ya. Kalau kata Rocky Gerung mah, politik itu tukar tambah pemikiran. Jadi dari keluarga besar NKRI atau kita dengan luar negeri itu kan hanya tukar tambah pemikiran. Tapi ibu melengkapi, tukar tambah pemikiran diakhiri dengan sebuah agreement atau kesepakatan. Jadi sekarang ini kita nggak mengerti perjanjian G20, perjanjian PO, itu susah dimengerti untuk rakyat. Karena negara kita dulu Pancasila itu hanya Bapak Presiden Soeharto yang mempresentasikan. Dulu ada penataran P4, ya kan? Dari SD sampai mahasiswa sampai pegawai-pegawai itu. Jadi rakyat sedikit banyak mengerti aturannya. Nah sekarang ini yang kita nggak mengerti antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif itu perancangan undang-undang kita juga nggak mengerti kenapa dibikin hari ini besok berjalan. Nah ini yang susah dimengerti oleh masyarakat dan yang akan menjalankan masyarakat. Itu aja, ini hanya sebuah keluhan saya, tapi dalam hal ini kami tidak akan menyalahkan siapapun, tapi mari kita jalankan solusinya, yaitu tadi semua masalah diselesaikan secara damai, tidak ada perang. Jadi kita ikuti aja prosedur hukumnya Gusti Allah. Jadi semua agama itu juga ikuti firman Allah itu kan hanya satu. Terus yang kedua, hukum-hukum internasional. Kalau internasional itu negara-negara yang lain sudah tidak mau mengikuti peraturan, ya itu kan mereka. Kalau kita harus mentaati peraturan. Mari, Ibu akan membantu menyelesaikan masalah negeri ini dan rakyat ini. Itu harus segera diselamatkan. Negara kita ini sudah bermasalah 60%. Nah, tadi diplomat politik. Jadi saya melengkapi tutur kata pendapat Bung Rocky Gerung. Nah, yang ketiga adalah sejarah. Pertama kali Republik berdiri itu sudah nggak pernah pakai sejarah. Kalau pakai sejarah kan kok ini duitnya Bapak Bung Karno berapa besarnya, banyak dokumen beredar yang atas nama Bapak Soekarno. Nah, sedangkan Republik berdiri itu nggak punya apa-apa, dan surat-surat uang itu harus ada historis kepannya, itu berarti ada sejarahnya. Itu jadi surat-surat berharga bank, aset-aset atas nama Soekarno itu bukan milik Bung Karno, bukan. Itu beliau hanya ketitipan. Tuh yang kami masuk. Terus yang terakhir security protection. 4, security protection. Nah, saat ini sudahlah kita semua menyaksikan bahwa TNI Polri juga sudah tidak harmonis. Tapi aku cuma ingin aja sedikit memberitahu kepada seluruhnya bahwa sebetulnya TNI Polri itu tekanannya sangat berat. TNI Polri berat sekali tekanannya. Jadi makanya dalam sambutan saya di tahun 2023 ketika yang saya itu pendiri Republik Indonesia, yaitu yang Darmokusumo, saat itu saya diminta sambutan, janganlah rakyat membenci kepada TNI Polri, karena TNI Polri terutama polisi itu hanya menjalankan perintah. Yang namanya prajurit itu hanya diperintah salah ya siap. Jadi mohon pengertian semua bahwa siapa sih yang menekan Polri, siapa sih yang menekan TNI, itu yang harus kita selesaikan bersama. Semua diselesaikan secara damai, tidak usah perang-perangan kan gitu. Terus yang kedua masalah Menkyu. Menkyu itu
Sebetulnya beliau-beliau itu kan orang ahli kayak Bu Sri Mulyani, Pak Purbayan, tapi karena itu juga tekanannya sangat berat. Itu yang harus mari kita bantu selesaikan masalahnya, terus dengan pembayarannya. Jadi sekali lagi saya mohon kepada semua pihak, mari kita tidak usah membenci Polri dan TNI karena beliau tekanannya sangat berat. Kalau TNI Polri itu ibaratnya kalau diperintah, ini jalankan itu. Kalau nggak mau dia yang dibunuh atau dia yang membunuh. Cuman itu aja. Ibaratnya perang. Perang itu membunuh atau dibunuh. Nah itu tekanannya yang sangat berat. Mari kita musyawarah kepada yang menekan itu tadi. Kalau ibu intinya, monggo bayar aja utangnya, biar rakyat tidak terbebani. Dan masalah aset-aset ini kami ingin berusaha mengakhiri yang rakyat kita dikocok masalah amanah, aminah, ya kan? Yang masalah foto-foto yang beredar itu kan nggak pernah dimuat, dipublikasikan di mana saja. Tapi yang sesungguhnya itu sudah kacau balau rakyat Indonesia. Jadi yang foto duitnya banyak banget, tapi nggak bisa dipakai. Nah itu mari kita selesaikan secara ini. Dan saya mohon kepada seluruh para pilih sepuh menuntun pada generasi muda dan mahasiswa, terus menuntun rakyat Indonesia sudah mengakhiri, nggak usah bicara A, I, U, E, O, amanah, aminah, bicara pedang, itu diakhiri saja. Jadi yang kita tanyakan nenek moyang kita itu kaya raya, itu hasil dulu penjualan rempah-rempah. Di seluruh dunia itu penghasil rempah-rempah hanya ada di Nusantara, bukan Indonesia. Ya, itu bukan duit nyolong atau korupsi, enggak, itu hasil penjualan rempah-rempah. Mari kita urus secara teliti, kita taati payung hukumnya Gusti Allah, dasar hukum internasional dan prosedur nasional. Saya hanya mohon mengakhiri semua pihak, para pilih sepuh, sudah jangan bicara inilah itulah, monggo kita bersama-sama bersatu, saling melengkapi, saling menyayangi, saling menghargai. Nah terus sama ibu ingin membantu menyelesaikan masalah ini. Saya tidak mau nanti diselesaikan secara damai, tidak mau nanti ada perang saudara maupun perang dunia. Jadi kalau perang-perang itu apa sih yang diributin? Kayak luar negeri ini lagi pada ribut, itu apa, rebutan apa? Kan gitu. Kalau di saudara kita, saya mohon ini yang seluruh umat beragama, udah gak usah ribut masing-masing kan. 5 agama yang dicetuskan Pancasila itu kan 5 agama. Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Islam. Sudah masing-masing punya Allah, punya Sang Gusti Allah, punya kitab, punya Rasul, selesai. Ya apalagi yang diributin, kita saling menghargai, saling menghormati. Seperti itu. Nah, kami ingin membantu selengkapnya, karena ini semua dalam kondisi ibu sendiri juga sudah maksimal saya usahakan. Namun di sini saya tidak bisa lama-lama menunggu Bapak Presiden, karena negeri ini sudah benar-benar kalau dikatakan nanti kena redenomisasi, itu artinya bahwa sebuah negara yang tidak mampu menyelesaikan masalah negeri ini dan rakyat ini. Itu aja. Jadi mari kita ingin bicara kepada rakyat Indonesia. Saya yakin rakyat Indonesia itu juga bukan orang bodoh-bodoh, karena Nusantara dulu itu negara yang sah, semuanya itu tidak ada korupsi, dan beliau-beliau mempunyai peradaban yang sempurna, bukan yang tinggi tapi yang sempurna. Jadi mempunyai peradaban yang sempurna, mempunyai rakyat yang majemuk. Rakyat dulu itu memiliki budi pekerti, memiliki sopan santun. Jadi tidak ada kayak sekarang ini kita menghadapinya sebagai orang tua sudah tidak bisa kata apa-apa. Namun saya mohon sekali untuk ini semua, mari kita mencari solusi, tidak usah menyalahkan siapapun. Kalau nanti dalam penyelesaian, ketika kami tunggu tidak lama-lama Bapak Presiden menerima kita, saya aturi ini Pak untuk
pembayaran utang caranya seperti ini. Tidak pakai duitnya Bapak Presiden Prabowo, tidak. Dan tidak pakai duit saya, tidak. Ya saya cuma ketitipan aja duit negara nanti yang harus diselesaikan. Tapi kalau nanti kita juga sudah tidak kuat, itu tadi kami ingin membantu mencairkan dana Nusantara untuk meringankan beban masyarakat. Kami tolong untuk tidak diproses dalam mencairkan dana negara dalam negara. Kami mohon untuk tidak diproses secara hukum. Dan yang terakhir, kami pesan aja kepada seluruh rakyat. Rakyat itu nggak bodoh, semua itu tahu bahwa yuk ini dendam mendendam para pemimpin kita ini, oh ini korupsi sekian. Tapi rakyat mau ngapain? Ya kan? Orang yang ahli, anak kita yang kuliah sudah lulus saja, sudah begitu rumitnya kita ingin membantu. Satu masalah aja, ijazah ini kan anak-anak kita itu anak-anak kita yang sekolah. Kalau memang dia menuduh ijazah palsu, dia tahu konsekuensinya. Pasti dia kalau ijazah itu asli, dia akan dihukum. Mereka tahu konsekuensinya. Itu aja. Jadi monggo kita ikuti para leluhur kita, para orang tua kita, bahwa jangan lupa bahwa di seluruh dunia itu, di Pulau Jawa itu adalah pusat bumi. Jadi uang ini ada yang punya, wilayah ini ada yang punya, bukan kita yang punya. Tapi mari kita manfaatkan secara adil dan bermanfaat untuk kita semua. Jadi seperti itu, nanti monggo kita tanya jawab boleh, tapi ini untuk keamanan karena ada pilih sepuh pemangku agama, biar semua agama nanti diamankan kepada para pilih sepuh pemangku agama dan seluruh rakyat. Saya aturkan kepada Pak Kiai Tantowi, monggo Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bunda Lili waktu yang diberikan kepada saya. Jadi rekan-rekan sekalian sebangsa setanah air dimanapun saya sudah berada, semua ini adalah takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada rancangan. Jadi Allah telah mempertemukan saya dengan Bunda Lili. Jadi ceritanya pada waktu Haul Gus Dur di Jombang. Jadi ketika ada Haul Gus Dur di Jombang, saya telah hadir di sana. Hadir terlambat, tempat sudah ditutup semua jalan masuk itu. Akhirnya saya menghubungi Pondok Jubir, tempatnya Gus Huda. Jadi sanalah kami ada komunikasi dengan sahabat saya Richard yang sedang berada di depannya Gus Huda. Jadi pada pertemuan itu kemudian saya bisa masuk ke dalam di dalam hallnya Gus Dur. Setelah selesai di tempat hallnya Gus Dur, saya kembali ke Temboro. Besoknya ini Gus Huda membawa tamu dari Bogor, Bunda Lili dengan dengan rombongan ke Temboro untuk ya berkenalan lah. Dan kemudian untuk menyampaikan keniatan beliau, yaitu membantu memberi jalan keluar terhadap permasalahan bangsa kita. Jadi demikianlah akhirnya beliau bercerita perjalanan panjang sejak zamannya Pak Harto, Gus Dur dan sebagainya, di mana dahulu program sudah dimulai beberapa hari sebelum Pak Harto lengser. Itu telah diadakan pertemuan beliau dengan Pak Harto dan dibentuk Yayasan Sekar Arum Nusantara. Yayasan Sekar Arum Nusantara itu yayasan yang dibentuk untuk nanti menampung dana daripada leluhur kita yang akan digunakan untuk pembangunan bangsa dan negara. Qadarullah, dalam perjalanan waktu setelah dibentuk yayasan, Pak Harto lengser sehingga terhenti sebentar. Kemudian berlanjut di zamannya Gus Dur, tapi juga kemudian Gus Dur tidak berjalan begitu lama. Akhirnya demikianlah hal ini tertunda sekian lama. Setelah sekian lama, takdir mempertemukan kami.
Dan saya mendengarkan, memperhatikan terhadap apa yang beliau sampaikan, dan saya berhusnudzon kepada beliau dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah niatan yang baik untuk menyelesaikan beberapa permasalahan-permasalahan yang ada di negara kita ini. Bagaimana apa yang akan terjadi, kita serahkan kepada Allah, hanya proses akan kita lalui semuanya insya Allah. Jadi yang terpenting bagaimana kita menyadari bahwa kita ini berada di dalam keberagaman. Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Jadi saling menghargai, saling menghormati sesama kita. Pertama umat Islam itu mayoritas di sini, sehingga kerukunan, kebersamaan, persatuan umat Islam itu juga sangat menentukan bersatunya Nusantara, Indonesia khususnya. Nah, umat Islam ini ya satu saja kaidahnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insya Allah kalau semua berpegang dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu umat Islam insya Allah ya ada kerukunan, karena di situ kita sudah disatukan di dalam satu pemahaman yang sama begitu. Demikian kemudian kepada agama-agama yang lain, kita sudah disaudarakan sebagai satu anak bangsa, kita disaudarakan sebagai semua keturunan Bani Adam. Maka sudah menjadi kewajiban kita semuanya sebagai anak bangsa, sebagai keluarga besar Bani Adam, ukhuwah basariyah, ya saling menghargai, menghormati, tolong menolong satu dengan yang lain, dan warisan leluhur gotong royong menjadi pedoman kita untuk saling membantu, menolong dengan sesama kita semuanya. Semua diselesaikan dengan baik-baik, dengan penuh hati yang tenang, pikiran yang jernih, mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan proses dijalani dengan sebaik-baiknya. Semoga press release ini sampai kepada Bapak Prabowo Subianto. Kita tidak tahu juga ini Pak Prabowo ini kayak apa, pening kepalanya memikirkan Indonesia menjadi presiden di zaman-zaman ruwet. Ini kan ruwetnya luar biasa, karena antara teman dan kawan dan teman itu susah di zaman seperti ini. Kalau di zaman Belanda ketahuan itu Belanda kelihatan, tapi di zaman seperti ini antara pengkhianat, penjilat itu mirip-mirip saja, sehingga ya segala kesibukan beliau, sehingga pertemuan kita di bulan Desember mungkin belum sampai kepada beliau berita ini. Maka kita menegaskan dalam pertemuan kita di hari ini, semoga mudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti akan ada tanggapan dan ada langkah-langkah berikutnya untuk bertemu antara tim Bogor Bunda Hili bersama dengan pemerintah, dalam hal ini Bapak Presiden Prabowo Subianto. Semoga Allah memudahkan kita semua. Ada berikutnya? Atau masih langsung? Cukup gitu. Terima kasih Pak Yai. Cuman tadi mohon maaf ada yang saya ambil, saya berdiri bahwa sini anak-anak bagian daripada petugas-petugas. Jadi saya hanya ingin sedikit saja melengkapi. Jadi nanti masalah pembayaran utang, Bapak Presiden Soekarno dan Bapak Presiden Soeharto itu kami tetap akan selesaikan, karena beliau sudah wafat. Kan beliau kalau sudah wafat itu kan punya utang. Kalau utang dengan pemilih aja nggak apa-apa, tapi kalau ini utang kepada rakyat. Jadi nanti kami bahasanya mikul dhuwur mendem jero, nanti kami membantu menyelesaikan masalahnya plus dengan pembayaran utang-utangnya, itu khusus Bapak Presiden Soekarno dan Bapak Presiden Soeharto. Jadi itu harus kita pikirkan, walaupun bagaimana beliau itu Bapak bangsa kita sebagai anak-anak bangsa kita berkewajiban, orang tua kita ya kita selesaikan masalahnya dan pembayaran utang-utang. Untuk masalah yang lain-lain kami nggak ikut campur, kami hanya mengurusi pembayaran
utang, masalah ekonomi, keuangan perbankannya. Kalau masalah Bapak Presiden Gus Dur itu dulu setengah jalan, tidak mau nanti ada kekeliruan, tapi saya akan membantu sepenuhnya karena di situ Bapak Presiden Gus Dur juga mengaplikasikan suratnya Bapak Presiden Soeharto. Jadi kita juga mempunyai kewajiban nanti untuk menyelesaikan masalahnya. Terus yang terakhir kita hanya mohon dari seluruh rakyat Indonesia dan semua pihak, mari kita ketemu bersatu, saling melengkapi, saling menyayangi, saling menghargai. Karena ratu ya petugas, tukang sapu ya petugas. Monggo. Jadi dalam hal ini itu tidak ada yang memiliki aset besar. Itu adalah milik leluhur kita, memiliki yang kita, yang patut diselesaikan masalahnya biar ini semua bisa terrealisasi, pencairannya bisa dimanfaatkan untuk seluruh umat dunia. Jadi kalau aset ini nanti direalisasi pencairannya, yang mendapatkan bukan hanya rakyat Indonesia tapi seluruh dunia, biar bisa dimanfaatkan. Nah, kembali lagi kepada Bapak Presiden Prabowo, saya mohon banget dengan sangat dan hormat supaya nanti kalau Bapak tidak menanggapi dan merespon kami ikhlaskan apapun yang sudah Bapak, kami sudah preslilis beberapa kali, tapi sudah mengirim surat formal maupun informal, tapi Bapak tidak menanggapi kami ikhlaskan, tapi kami akan tetap sedikit merealisasi keuangan, mencairkan dana itu untuk meringankan beban masyarakat. Nanti teknis pelaksanaannya nanti bisa diatur kemudian hari. Jadi itu aja. Terus saya semua masalah ini diselesaikan secara damai, tidak ada perang saudara maupun perang dunia. Kalau dunia kita nggak usah ikut-ikutan perang menurut saya. Apa sih yang diributkan kan itu? Masing-masing kan sudah tahu aturan internasional. Jadi kalau melanggar aturan internasional itu tingkat risikonya masing-masing negara. Mungkin seperti itu. Terus sekarang kalau ada yang mau tanya, monggo tak ini supaya lebih enak. Jadi mungkin itu aja. Nanti kita tidak lanjuti seperti apa penanggapan dari Bapak Presiden. Terus kita akhiri dengan doa. Sebelumnya berdoa, mohon dimaafkan untuk semuanya. Jikalau tutur kata saya ada yang kurang dan lebih, saya mohon maaf sebesar-besarnya untuk semua pihak. Seperti itu. Mari kita tutup dengan doa. Baik, Pak ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Bunda Lili. Semoga penyampaiannya ini bisa mendatangkan keberkahan bagi kita semuanya. Ya, alhamdulillah. Kita berharap permasalahan pribadi masyarakat dan bangsa ini selesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang sebenarnya ya, menurut ramalan cuaca itu memang tahun ini tahun penyelesaian masalah. Jadi tahun kemarin ya ini dari ramalannya Ronggo Warsito, di mana beliau menyampaikan ketika datang zaman Kolobendu, zaman Carut Marut di negeri Nusantara, di mana itu dimulai tahun 97 katanya beliau, di mana jago tarung yang kandangi diri-diri dan sebagainya itu di Selat Kalipido, dan kemudian beliau menyampaikan akan selesai masa Nusantara bila bertemu zaman yang sengkalanya itu Pendowo mulat sirnaning penganten. Pendowo itu 5, mulat itu melihat mata itu 2, sirna itu hilang, 0, penganten itu 2, jadi 2025. Jadi 2025 itu tahun 2025 itu memang datangnya penyelesaian dari Allah terhadap masalah Carut Marut Nusantara. Ya alhamdulillah di akhir tahun 2025 kita buat press release itu kan tanggal 24 Desember kemarin. Ya itu semoga sebagai alamat
Ini berada permasalahan pesantren selesai di tahun 2025. Semoga datang kesadaran menyeluruh di atas semua keluarga besar bangsa Indonesia atas permasalahan mereka, bahwa kita ini harus tambah hari tambah dewasa, tambah hari tambah muda, Pak. Tambah muda ya? Ya, sehat. Tambah muda tambah sehat, tambah dewasa ya. Tambah hari tambah muda tambah sehat. Itu. Tambah mawas diri, tambah imannya, ya gitu ya. Tambah keyakinannya. Sehingga bila itu semua datang ke diri kita, ya keyakinan, keimanan itulah yang kemudian nanti akan menyelesaikan permasalahan kita semua. Keyakinan kepada Zat yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang telah memberi kenikmatan yang berlimpah kepada negeri ini, kepada negeri ini, sehingga bangsa jauh dari Eropa telah berlayar ribuan kilometer sampai di sini mengeruk hasil kekayaan kita. Ini kenikmatan dari yang Maha Kuasa kepada kita, dan itu sebagai amanah. Dan amanah itu tadi sebenarnya ya bukan kemudian amanah itu untuk pribadi kita bangsa Indonesia dihambur-hamburkan, tapi amanah itu untuk kesejahteraan anak manusia di seluruh dunia. Bagaimana kita bisa berbagi. Jadi bukan enak-enak idewi, tapi enak bisa dirasakan oleh semuanya. Merasakan kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, keselamatan untuk seluruh negeri di seluruh dunia. Sebagaimana tadi Bunda sampaikan, ini Jawa ini misteri bumi. Ya, karena itu nggak tahu itu ilhamnya pendahulu kita itu memberi gelar-gelar itu kan Hamengkubuwono, Hamengkurat, Pakubuwono, ini kan alamat semua itu. Hamengkubuwono itu kan apa ya? Mangkudunya lah kan? Mangku itu ya mangku. Mangku ya kan? Kalau kita betul itu tanggung jawab kita. Iya, tanggung jawabnya menahan seluruh dunia kan gitu ya. Ada Mangku Bumi, ada Mangku Buwono, ada Paku Alam, ada Paku Buwono. Ini kan semua gelar-gelar. Maaf, itu sama aja Pak Yai. Mangku Bumi itu kan sama juga jagat. Oh, jagat. Mangku jagat. Mangku Buwono juga sama jagat, Mangku jagat. Ya. Mangku Alam juga sama aja. Iya, iya. Itu Mangku jagat. Mangku jagat. Ini karena Pak Yai mulai, jadi saya boleh nggak tambah sedikit? Tidak apa. Jadi masalah aset itu sebetulnya ada jatuh temponya. Jadi tahun 2000 Pak Harto mengundurkan diri itu seharusnya masalah aset-aset ini sudah bisa dimulai penyelesaiannya, bisa dimanfaatkan untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia. Terus tahun 2000 mundur lagi tahun 2007. Generasi kita juga belum ada berkemampuan. Mundur lagi sampai 2009, 2011, 2012, 2013 blank. 2014, 15, 16 itu goibnya blank. Di open lagi tahun 2016, 17, 18. Semestinya G20, perjanjian G20 itu sudah harus tuntas selesai. Tapi generasi kita belum ada juga yang muncul. Nah ini diundur sampai tahun 2025 G25. Tapi kenyataannya sampai detik ini juga belum bisa. Nah saya mohon ini terutama untuk itu tadi karena Pak Yai menyangkut generasi pihak tambah ini tambah itu, seharusnya ini nanti akan lahir kalau dikatakan satrio piningit, itu bukan satrio yang membel-membel jadi raja yang dipingit. Jadi ini nanti semua akan diselesaikan oleh generasi muda dan mahasiswa, yaitu semuanya akan diselesaikan secara jiwa satria. Jiwa satria itu bisa kriteria jiwa-jiwa satria itu mampu menata diri, mampu menata hati, mampu menata emosi.
Jadi semua diselesaikan secara damai tadi. Ibu cuma buka dan menuntun anak-anak jangan sampai keliru. Jadi ikuti aja aturannya Gusti Allah, ikuti aja aturannya internasional, ikuti aja aturan nasional. Dan semuanya itu ada cuklatnya, ada tata caranya, ada aturannya. Nah ini saya mohon supaya anak-anak yang hadir di hari ini di sini adalah bagian anak-anak yang berjiwa satria tadi. Mari kita selesaikan semua secara damai, tidak ada ribut. Nah, kita kendalikan emosi kita tata emosi kita. Jadi saya yakin anak-anak mampu kalau sudah berbuat sesuatu pasti tahu konsekuensinya aja. Jadi karena ini tadi Pak Yai ini mulai yang saya melengkapi aja, jangan sampai nanti kita tidak ada arahnya. Masalah peperangan nggak usah ikut perang-perangan karena negara sudah maju, kenapa jadi perang kan gitu. Tinggal ikuti aja aturannya kayak apa sih, apa yang diributin kan. Semua sudah ada tata caranya, kenapa mesti harus perang kan gitu. Jadi seperti itu ya Pak Yai. Ya, cukup. وعلى سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا حنان يا منان يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا كل شيء ولا تحسبنا في كل شيء وآتنا خير كل شيء يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.